2 tahun sebelum terjadi operasi produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda ke-1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Dan terjadi lagi agresi militer Belanda kedua. Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Sementara itu, Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia serta menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Mulai dari itulah pada tahun 1948 sampai 1949 terjadi agresi militer Belanda kedua yang disebut dengan Serangan Umum 1 Maret Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 tahun dihitung mundur sejak Serangan Umum 1 Maret 1949. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan selama 1 tahun, yaitu vacuum of power, terjadi pada tahun 1946 sampai 1947. Dihitung mundur dalam usia 1 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda meminta bantuan kepada Inggris untuk membebaskan tentara Belanda dari tawanan Jepang yang berada di kota Magelang. Pada akhirnya, Inggris pun menyanggupi permintaan pemerintahan Belanda. Inggris mendarat di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada tahun 1945 dengan misi untuk penyelamatan atau pembebasan tawanan Jepang, yaitu Belanda yang berada di Magelang. Kala itu Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro menyambut kedatangan baik tentara Inggris. Padahal kala itu telah terjadi perjanjian antara Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tentara sekutu pun tidak sendiri, melainkan diboncengi oleh tentara Nica atau disebut dengan Netherlands Indian Civil Administrative atau Netherlands Indian Civil Administration, disingkat NICA, pemerintah sipil Hindia Belanda, yang merupakan organisasi semi militer dibentuk pada tanggal 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selepas keberhasilan tentara sekutu yang diboncengi Nica berhasil melepaskan belenggu Belanda dari genggaman Jepang, di setiap perjalanan konflik pun terus terjadi, di antaranya yaitu konflik Lemah Abang atau pertempuran Lemah Abang. Setelah tentara sekutu Belanda dan Nica digempur habis-habisan di kota Ambarawa, pasukan gerilya yang dipimpin oleh Mayor Suyoto telah melakukan pengejaran dan pemblokiran jalan, tepatnya di Lemah Abang atau yang disebut dengan Mahbang. Terjadi pertempuran sengit antara pejuang Belanda, Nica, dan Inggris. Dalam prasasti yang ditulis pada Tugu Peringatan Pertempuran Lemah Abang bahwa tentara Indonesia atau tentara pejuang gugur 21 orang, sedangkan tentara di antara Belanda, Inggris,
dan Nica diperkirakan yang meninggal 9 orang. Pengejaran oleh tentara pejuang dilakukan secara estafet. Setelah dari Lemah Abang, pengejaran disambung lagi sampai di Ungaran. Dari Ungaran sampai ke Tanah Putih yang akhirnya Belanda, Nica, dan Inggris sampailah pada pelabuhan Tanjung Mas. Dalam hal seperti itu pun, tentara pejuang juga para laskar pejuang tidak semudah itu melepaskan terus menggempur tentara-tentara penjajah. Awal terjadinya pertempuran di Lemah Abang, Palagan Ambarawa, karena tentara Nica dan Inggris atau sekutu telah melanggar janjinya. Pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan Belanda. Para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR atau lebih dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat, Resimen Magelang dipimpin oleh Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari gempuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastro Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Dilanjutkan, tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Suryo Sumpeno di Nipek. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman pun akhirnya gugur saat mempertahankan 2 desa di Kelurahan Jambu. Sejak gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan memimpin pertempuran. Kehadiran Letnan Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan oleh serangan dadaan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, juga dari wilayah-wilayah se-Jawa Tengah. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di komplek gereja dan kerkhof Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat penduduk Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembakan-penembakan karben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian,
Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sapit urang. Sejarah taktik perang sapit urang pernah digunakan oleh Kerajaan Majapahit sewaktu melawan Mongolia. Pernah pula digunakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pernah juga digunakan oleh taktik perang Pangeran Diponegoro hingga turun-temurun yang akhirnya digunakan oleh Letnan Kolonel Sudirman. Diadakan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan amunisi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang. Mundurnya tentara Sekutu tidak dibiarkan begitu saja, melainkan setiap